Baik, terima kasih kepada MC yang sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardia Setia Nugraha dari Manajemen Informatika Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang EPIM. EPIM adalah Expo Pekan Ilmiah Mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi 2021. Di dalam EPIM sendiri terdapat 3 rangkaian kegiatan. Satu yaitu Expo, kedua Lomba Bisnis TIK tingkat mahasiswa nasional, dan yang ketiga yaitu Lomba Konfigurasi Jaringan tingkat SMK nasional. Nah, di dalam Expo sendiri terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pameran produk IT, yang kedua fun game, yang ketiga yaitu podcast ini sendiri. Nah, di podcast ini saya bersama Mas Lintang. Perkenalkan, nama saya Lintang Baskoro Cahyo, saya alumni Politeknik Negeri Jember. Dulu berarti alumni di sini ya Mas ya? Iya, saya di 3 tahun di sini. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu Mas? Saya angkatan 2017. Oke. Nah, di sini podcast kali ini temanya tentang pemasaran produk IT nih Mas. Nah, tentang Masnya sendiri, pendapatnya gimana sih pemasaran produk IT itu? Kalau tentang pemasaran produk IT ya, atau tentang kegiatan ini? Pemasaran produk IT-nya. Oh, kalau tentang pemasaran produk IT, menurut saya ya, kalau memang kita di sini sebagai mahasiswa IT, mahasiswa IT Politeknik Negeri Jember, pemasaran produk IT ini menjadi salah satu materi yang benar-benar harus kita kuasai gitu. Nah, dari Masnya sendiri, kan di sini kita yang ikut expo itu dari mahasiswa baru, mahasiswa yang semesternya masih awal-awal. Nah, itu apa gitu cara untuk memasarkan produk IT gitu gimana? Kan kita itu dari background IT ya, tentunya produk IT. Oh ya, kalau berbicara cara ya tentunya kita harus buat produknya dulu. Iya betul. Harus buat produknya dulu. Sebenarnya ada 2 jenis. Kita sudah ada produk atau kita belum ada produk. Oh, gimana tuh? Maksudnya kalau kita udah ada produk, kita udah siap produknya, sudah siap dengan semua fungsi-fungsinya. Kita tinggal menawarkan. Kalau yang belum ada produk, kita harus memahami kebutuhan dari konsumen dulu. Oh, berarti yang pertama itu kayak kita jualan. Kalau yang kedua itu kita jasa gitu Iya, aja. Nah, tepat lebih ke jasa. Nah, kalau cara misalnya dari yang pertama nih ya, cara menawarkan gitu gimana? Kalau kita punya produk nih, Iya. cara menawarkannya pertama itu gimana? Tentunya kita harus tahu tempat. Masalah place yang kita tawarkan itu di bidang apa dan seperti apa karakteristiknya. Target pasar berarti ya Mas? Iya, target pasar. Saya pernah dulu waktu masih kuliah juga, itu tidak sengaja saya pernah cangkruk sama teman-teman. Waktu itu kebetulan ada di rumah makan, terus tiba-tiba kita melihat suatu permasalahan di situ. Suatu permasalahan di rumah makan, oh kayaknya kalau dipakai sistem ini bakalan membantu pemilik toko gitu kan. Berarti dari obrolan-obrolan iseng gitu ya? Dari obrolan-obrolan iseng, akhirnya waktu itu kita langsung kita tawarin. Oh, langsung ditawarin? Iya, langsung kita tawarin di situ. Ternyata responnya juga bagus dari pemilik berarti tokonya. kita dari lingkungan sekitar dulu ya, habis itu Iya. kita tawarkan gitu. Kita punya ini nih gitu. Ya, yang paling penting menurut saya di situ analisis masalah kita di situ. Kita harus benar-benar memahami apa sih masalah yang terjadi di situ gitu. Nah, kalau yang kedua nih kan, yang kedua belum ada produk. Nah, gimana kita menawarkan tapi kita nggak punya produk? Nah, kalau itu memang kalau dibilang kita tidak punya produk, berarti kita harus kenal dengan people atau konsumen kita dulu. Kita harus benar, oh karakteristiknya orang ini seperti apa sih? Mintanya yang simple-simple atau yang benar-benar dengan data. Biasanya kalau gitu kita perlu lebih banyak brainstorm sama orangnya sih kalau gitu. Lebih ke kayak apa ya? Wawancara lah, apa yang dibutuhin bagus. dari aplikasi atau yang kita buat gitu, produk yang kita buat. Bahasa kasarnya, Mas masalah sama opo sih ngono sih.
masalahnya sampean apa sih biar saya bantu menyelesaikan gitu sih, bahasa kasarnya gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri nih, apa rekomendasi gitu? Lebih merekomendasikan kita buat produk terlebih dahulu terus memasarkan, atau kita itu menerima kayak apa ya? Menerima jasa, open jasa untuk menerima produk dari orang lain, kebutuhan orang lain gitu. Kalau menurut saya yang paling saya rekomendasikan itu malah kita lebih ke tidak membuat produk dulu, tapi sudah ada template-nya, sudah ada rangkaian programnya seperti itu. Gimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan lagi kayak apa? Kan katanya Mas ini nggak harus ada produknya kan ya? Iya. Nah, terus maksudnya dari apa, template atau rancangan itu gimana? Saya sharing pengalaman ya. Saya pernah waktu masih di Polija juga, saya waktu itu PKL di Pasuruan, di PDAM Pasuruan waktu itu. Terus saya membuat website company profile waktu itu buat perusahaan tersebut. Tetapi di saat yang bersamaan ada beberapa orang itu yang sharing ke saya membutuhkan website dengan kapasitas seperti yang saya buat perusahaan PDAM. Kebetulan sama gitu. Kebetulan secara sistem sama, cuma kan tampilannya beda. Jadi di situ saya menyampaikan, oh gini loh, saya ada platformnya pakai website, terus fungsi-fungsinya, fiturnya seperti ini. Anda mau ndak? Gitu. Oh, jadi apa, konsumen itu kayak nyuruh kita buat, tapi kita udah ada nih kayak gini, jadi kita nggak usah buat dari awal gitu kan ya? Iya, gitu maksud saya. Nah, kalau dari Masnya sendiri nih, kalau apa, kan tentunya nggak langsung orang itu datang ke kita kan. Nah, gimana caranya kita itu bisa dikenal orang agar orang itu tahu kalau kita ini bisa nih buat produk kayak gini? Pertama kita harus banyak-banyak jaringan ya. Jaringan itu benar-benar sangat penting kalau kita berbicara dunia bisnis. Apalagi relasi gitu ya? Iya, relasi jaringan. Menurut pengalaman saya sendiri, ketika saya sama teman-teman ibaratnya bisa dikatakan alumni lah, kita sudah lulus. Ada teman-teman yang skillnya itu memang bagus, tetapi dalam hal tanda kutip jaringan relasi itu kurang banyak. Itu benar-benar eman. Karena ada orang yang biasa-biasa saja tapi relasinya banyak, malah produk-produknya dia yang laku gitu. Soalnya kan nggak dikenal sama banyak orang gitu ya. Bener, kalau masalah pemasaran itu yang paling penting menurut saya jaringan relasi gitu. Nah, kalau misal kita ini sudah dapat produk apa bisnis kita nih. Nah, apa sih parameter keberhasilan dari bisnis kita ini? Kita kan contoh bisnis itu menawarkan jasa yang katanya Mas itu. Nah, itu parameter kalau kita berhasil itu apa? Tentunya parameter sebuah keberhasilan untuk seorang penjual adalah produk kita dibeli. Iya, Bang. Gitu kan. Tetapi tidak perlu mengartikan kalau produk kita tidak terbeli itu berarti kita tidak berhasil, bukan berarti seperti itu. Gimana mungkin kita ada progres di jaringan atau di relasi kita semakin dikenal orang. Misalkan kita buat suatu program lah, website atau Android gitu ya, kita sudah berusaha menawarkan tetapi belum, kok kayak laku-laku programku kan kayak gitu kan. Tetapi di situ saya rasa cuma butuh pendekatan ke konsumen gitu aja sih. Oh, berarti apa, targetnya kalau kita udah dikenal banyak orang gitu kan, otomatis kan produk kita atau jasa kita itu naik juga kan ya. Iya, yang penting ada progresnya lah, tidak harus terbeli, tapi ya jangan terlalu lama. Kita harus juga menetapkan target berapa, misalkan setengah tahun lah gitu, harus ada progres yang benar-benar bagus buat usaha kita gitu. Apa mungkin sudah mulai dipesan. Kalau memang belum ada perubahan, kita benar-benar harus introspeksi. Wah, saya ini kurang gimana dalam usaha saya seperti ini? Apa kurang mengenal konsumen? Apa memang program saya ini tidak menyentuh apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu? Jadi kalau dari Masnya sendiri, apa pernah gitu atau
apa sedang dilakukan itu ini memasarkan produk atau membuat produk. Nah, itu kendalanya Masnya dalam memasarkan produk itu apa? Kendala yang paling berat kompetitor sih. Kalau karena waktu itu saya masih mahasiswa juga, jadi sedangkan kita juga masih sambil merangkak sambil belajar gitu kan. Berarti udah dari mahasiswa ini Iya. Masnya udah aktif menawarkan produk gitu, Iya. menerima pesanan gitu. Ya karena tuntutan ekonomi juga. Enggak bercanda. Karena itu emang saya sama teman-teman itu ada diperkenalkan dengan orang-orang yang memang suka berwirausaha gitu. Dan ada orang yang punya skillnya di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang penjualan, kita tidak harus berbicara dengan orang yang pandai dengan di bidang IT gitu. Bahasanya teman kita sendiri, teman cangkruan lah. Iya, harus saling melengkapi gitu intinya. Soalnya teman saya itu seriusan pandai buat program, pandai buat ini. Tapi kalau misalkan kita nawarkan ke orang itu karena spesialisnya beda-beda, jadi harus disatukan. Kayak kolaborasi gitu ya. Iya, harus kolaborasi. Dan yang paling menyebabkan kegagalan ketika kita berbisnis atau memasarkan produk IT itu malah dari produk internalnya biasanya. Biasanya internal dari kita sendiri. Oh, dari diri kita sendiri malah. Iya, teman-teman dari pengalaman saya ada beberapa teman-teman yang mencoba membangun startup, mencoba memasarkan produk gitu kan. Tetapi kurang dari nilai konsistennya. Maksudnya gimana nih? Kurang dari nilai konsisten, apa dari produknya kurang konsisten atau dari individunya sendiri? Dari sumber daya manusianya. Oke, dari individunya sendiri berarti. Iya. Pernah memasarkan produk, kita sudah dalam kutip mau deal produknya seperti ini, tetapi namanya mahasiswa, jadi iya ini mungkin pelajaran dari buat teman-teman yang ada di peserta expo ya. Kalau kita memang niat memasarkan produk, kita harus seriusan, harus konsisten dari awal sampai akhir gitu. Berarti harus tahu nih apa yang kita jual itu harus tahu, harus paham, terus ke depannya itu harus gimana kita itu. Dan targetnya harus selesai gitu. Biasanya kalau kita mahasiswa kita udah seriusan menawarkan bla 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 bla, tetapi setelah bosan gitu. Sudah orangnya sudah deal, oh kita ada tugas akhir numpuk gitu kan. Iya, ditinggal gitu lah. Juga. Manajemen waktunya juga. Padahal yang paling penting malah menurut saya itu bukan saya tidak mengesampingkan materi kuliah ya, tetapi kalau menurut saya selama 3 tahun kuliah itu yang penting malah pengalaman yang di luar perkuliahan gitu. Perkuliahan seperti itu. Berarti apa kayak pengalaman langsung gitu dari pribadinya, kayak kita troubleshoot dari masalah yang kita hadapi gitu. Soalnya dunia realnya, dunia bisnisnya ada di situ. Nah, kalau dari Masnya sendiri nih, sekarang lagi sibuk apa kira-kira? Kalau saya kerja sih. Kerjanya di bidang IT juga kan? Kerjanya sebenarnya kalau di bidang IT bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya. Gimana tuh? Karena pekerjaan pokok saya itu kan saya sebagai admin kan. Jadi kurang menyentuh dalam bagian IT. Tapi di sisi lain saya mencoba memanfaatkan keadaan saya di perusahaan saya. Karena di situ saya lihat ada beberapa peluang yang memungkinkan, oh kalau seandainya ini dipasang sistem seperti ini bakalan bagus. Akhirnya kita membuat ya sambian lah, kita membuat sistem, tetapi ya itu yang masih belum terrealisasi. Sistemnya sudah ada, cuma pendekatan ke pemiliknya, ke ownernya perusahaannya masih belum tebus gitu aja. Sambil menyelam minum air gitu. Nah, ya itu. Ya mungkin dari perusahaannya mau ngambil produk kita gitu kan ya. Iya. Namanya juga nyoba-nyoba relasi kan. Sebenarnya kalau ngambilnya mau aja sih. Tapi bayarnya yang enggak mau. Ditawarkan, oh bisa bagus. Oh bisa membantu ini ya? Iya, bisa membantu ini ya? Iya. Harganya berapa? Sekian. Habis gitu nanti dulu dah gitu. Ya memang mungkin karena kita di background IT, jadi produknya itu dalam kasarannya nggak kelihatan gitu kan. Iya, ya Mas ya. Nggak kelihatan. Kalau kita menetapkan harga, mungkin kalau orang nggak tahu, orang awam, wah masa gitu aja harganya mahal. Tetapi memang
Ya kita harus bisa menguatkan argumen kita kalau masalah memasarkan ke konsumen gitu. Ya kadang dari konsumen juga apa sepele gitu, nganggap sepele. Iya. Nah, mungkin dari Masnya nih, kan sudah kerja nih sekarang. Nah, kalau perbedaannya dari dunia kerja sama dunia mahasiswa itu dulunya apa sih? Kalau dari saya tidak ada perbedaan sih sebenarnya. Masa sih? Tidak ada perbedaan karena apa? Kita tinggal lihat pemanfaatan waktu kuliah kita sebenarnya. Pemanfaat gimana nih? Samaan kuliah di sini kuliah aja atau nyambi yang lain-lain? Maksudnya hal-hal yang positif lah. Ya contohnya? Contohnya saya benar-benar mengapresiasi kepada teman-teman yang kuliah tetapi seperti teman-teman ini, teman-teman yang mengikuti acara EPI, mengikuti expo, mengikuti organisasi dan lain-lain. Soalnya saya rasa memang pengalaman yang paling banyak di dunia perkuliahan itu adalah pengalaman kita yang benar-benar real, kayak menawarkan sebuah produk dan lain-lain. Kita jangan terpaku, misalkan kita kuliah, kita belajar gitu. Ya memang belajar itu bagus sebenarnya, tapi takutnya kaget gitu ya. Kita udah belajar seperti ini, bla 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 bla, tapi setelah keluar di dunia kerja, kalau lain gitu kaget kita. Wah, ternyata yang saya pelajari misalkan materinya seperti ini, di dunia kerja sudah selangkah lebih di depan gitu. Kalau dari Masnya nih, contohnya kayak kaget, mungkin Masnya pernah kaget, gimana nih contohnya? Kalau saya jujur tidak kaget, soalnya memang dari waktu kuliah kita sudah nyoba-nyoba ya, Cari pekerjaan gitu. nyoba nawarkan produk, nyoba nawarkan apa yang bisa kita apa ya, yang bisa peluang yang kita manfaatkan dari konsumen itu kayak apa. Coba misalkan waktu itu saya belajar materi perkuliahan A misalkan ya, terus ketika saya menawarkan, ternyata bukan ketinggalan, cuma penerapannya bisa lebih beda lagi kalau di dunia nyata gitu. Kalau di dunia bisnis yang asli itu tidak sesimpel perkuliahan yang, gitu. Ya, perkuliahan itu materinya udah ada, tetapi penerapannya itu harus diimprove gitu kalau misalnya. Kalau kita misalkan fokus mendapat nyari nilai lah, yang bagus-bagus lah, bisa-bisa setelah lulus kita kita membuatkan produk ke orang itu, saya punya produk kayak gini, ini udah bagus. Tapi kan menurut dunia bisnis belum seperti itu. Menurut orang lain gitu ya Mas? Iya, maksud saya kita mulai sering-sering harus berinteraksi karena biar kita juga bisa melihat dunia yang tidak ada di kampus aja gitu. Iya, karena kalau di mahasiswa ini masih seputar studi case gitu ya, studi kasus, nggak berhadapan langsung sama yang berkeinginan gitu ya. Nah, ya itu. Ya susah juga kalau gitu ya. Walaupun kayak studi kasus itu kan sudah berusaha disamakan dengan apa yang terjadi di lapangan kan gitu kan. Tetapi tetap aja rasanya beda kalau kita nggak terjun langsung ya. Manusia kan pengen lebih tuh Mas. Nah kalau dari Masnya ini kalau masa-masa pandemi ini ada pengurangan dari kinerja Masnya kerja di IT gitu, atau dampaknya ke Mas ini? Dampaknya untuk di dunia IT pemasaran. Di dunia IT, pemasaran produk di dunia IT di masa kayak gini nih Mas, kan susah. Tentunya kalau dampak ada ya, soalnya karena pandemi ini juga hampir berdampak di semua aspek, bidang, iya. Di semua aspek. Sebenarnya juga daya beli masyarakat juga turun. Kita lebih memilih, walaupun kita kesulitan ya, kita lebih memilih membelanjakan ini untuk sesuatu yang benar-benar butuh daripada ke yang lainnya. Memang saya rasa saya memang sudah tidak terlalu terjun di bisnis bidang IT secara langsung. Maksudnya mendalami itu aja enggak. Cuma itu kan sebagai sampingan saya, misalkan ada peluang saya bisa ambil gitu kan. Tapi memang ngefek sih, kalau pandemi ini benar-benar ngefek. Ilmunya soalnya udah ada gitu ya. Nah iya. Tapi yang tetap bisa dijalankan kayak misalkan tetapi yang tetap bisa dimanfaatkan sekarang kan digital marketing itu sangat membantu betul. Sekarang apalagi teman-teman yang masih kuliah ini seharusnya benar-benar memanfaatkan waktu.
Cuma kalau di rumah sama di bangku perkuliahan itu kan beda kan rasanya. Iya, Kalau di beda rumah banget banyak nih. gangguannya kan. Jadi apa kita bisa memanfaatkan itu ya, apa Digital. e-commerce ya, Oh iya, e-commerce e-commerce. sekarang. Mungkin kalau e-commerce lebih ke apa ya, barang gitu ya. Kalau misalnya dari Mas sendiri, kalau digital gitu, kalau kita menawarkan jasa, apa ada tips atau rekomendasi gitu gimana cara memanfaatkan media yang sekarang digital ini untuk memasarkan produk kita? Kalau masalah rekomendasi, tentunya kita harus mendalami materi terkait digital marketing itu ya. Kita harus benar-benar mengimprove, mengupgrade skill kita di bagian apalagi sekarang banyak e-commerce yang saling apa ya, naik daun gitu ya. Jadi kita benar-benar harus tidak boleh ketinggalan zaman. Mungkin bisa media sosial gitu ya, Iya, media menawarkan jasa kita mungkin. kan sekarang banyak misalkan nih ada di salah satu aplikasi, sering kan kita lihat statusnya temen tuh makanan semua, Ya itu. baju semua, ya emang kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin sekarang bisa apa, terima pembuatan website. nah ya itu bisa. Yang negatif juga ada, Gimana tuh? jasa pembuatan skripsi gitu. Nggak, jangan ditiru, tapi peluang sih. Iya, tetap. Mungkin ya kalau gitu berarti tergantung relasi juga dong Mas. Kan dari Iya, WA iya. juga kita bisa lebih cepat. Emang relasi itu yang paling penting, tapi sekarang di masa-masa pandemi sangat dipangkas malah skill-skill relasi. Kalau dari ini produk IT sendiri, mungkin apa, mungkin teman-teman ini dari yang ikut expo juga bingung apa namanya, produk yang kita jual itu apakah nantinya akan laku atau tidak, atau itu bisa dilihat dari apanya tuh Mas? Sebenarnya kalau kita benar-benar melihat permasalahan ya, di situ tidak ada namanya produk tidak laku gitu. Kalau kita benar-benar melihat permasalahan yang dibutuhkan konsumen kita. Maksudnya produk tidak laku gimana? Useless gitu. Kita buat program tapi tidak menyelesaikan masalah kan useless. Jadi Pasti laku gitu. kalau ada permasalahan kita kasih solusi, itu pasti laku. Tinggal harganya. Berarti apa, kita membuat aplikasi sesuai permasalahan yang real gitu ya. Iya, Jadi yang nggak mengada-ngada ataupun terlalu terlalu hayal gitu ya Mas ya. Apalagi ini pembelajaran buat saya di masa lalu ya, kalau terkait dengan memasarkan produk. Saya dulu pernah ada website yang sudah saya rancang, walaupun itu sebenarnya saya rancang cuma iseng aja sih, cuma kebutuhan tugas, tetapi tetap saya jalankan. Habis itu ada orang yang membutuhkan. Waktu itu karena masalah gengsi, website kamu saya beli dah, harganya sekian sekian sekian. Tetapi karena menurut saya waktu itu, wah kurang mahal. Berarti Kurang mahal. Standarnya udah tinggi kan gitu. faktor internal Nah, itu. itu kurang mahal. Tetapi akhirnya setelah hal seperti itu yang sebenarnya, Menghambat ya Mas. iya, sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita masih pemula, itu sebuah peluang yang bagus untuk diambil. Kita tidak berbicara soal harga, soal Harga bisa nomor 2 gitu. Yang penting kalau kita pertama, harga bisa nomor 2. Nah. Yang pertama relasi dan pengalaman kita. Gitu. Jadi apa, gengsi gak perlu gitu ya untuk perlu. teman-teman yang ingin terjun gitu jadi freelancer, atau mungkin produknya juga apa, diminati oleh yang membutuhkan, itu nggak usah gengsi-gengsian dulu ya. Nggak usah gengsi. Pokok kita sudah menawarkan, sudah deal, kita dapat relasi kan, Iya. menguntungkan gitu bagi kita. Yang paling penting ketika produksi kita sudah benar-benar dipasarkan, ya itu kita harus menjaga kualitas, jangan langsung ditinggal. Maintenance itu harus tetap kita lakukan. Berarti berkelanjutan gitu maksudnya ya. Iya, yang sering kesalahan teman-teman mahasiswa dulu, bagian apa, maintenance-nya kurang. Jadi terkadang setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan banyak bug, akhirnya banyak permasalahan, akhirnya
close, Lepas, kontrak ya. lepas gitu ya, tidak berkelanjutan. Akhirnya kan itu merugikan diri kita Iya, sendiri. merugikan. Usaha kita kan, oh ternyata dari developer ini kurang bertanggung jawab sama program yang sudah dibuat gitu. Berarti kayak produk kita itu menjadi tanggung jawab kita sampai terus gitu ya. Iya, sampai kita harus benar-benar serius sampai kontrak kita selesai gitu, Sampai final gitu. sampai final. Oke nih, dari yang saya obrolin sama Mas Lintang tadi, mungkin dari kesimpulannya yaitu kita pertama itu menjalin relasi dulu untuk bisa memasarkan produk kita nantinya. Nah, cara pemasarannya yaitu mungkin bisa kita membuat produk ataupun kita menjual jasa. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan relasi, nanti bisa membantu kita untuk bisnis kita ke depannya, untuk menjual produk-produk kita ke depannya. Nah, untuk pengalaman kegagalan, habis itu sepak terjangnya Mas Lintang juga tadi udah diceritain. Harus kuat mental sih. Ya, harus kuat mental juga. Mungkin itu yang bisa dipelajari dari teman-teman yang mengikuti expo, mungkin bisa ambil hikmahnya lah. Nah, mungkin cukup itu saja ya Mas Lintang ya. Iya, cukup. Semangat. Yang penting buat teman-teman yang ikut expo harus tetap semangat, karena ini tentunya membawa sesuatu yang positif dari teman-teman sendiri untuk kedepannya, gitu aja sih. Makasih Mas Lintang udah nemenin ngobrol-ngobrol ini. Alhamdulillah. Mungkin bermanfaat buat adik-adiknya nanti. Amin. Sekian podcast hari ini, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.